Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita bisa berada di ruang podcast yang nanti secara garis besar kita akan membahas tentang serba-serbi kurikulum merdeka ya. Dan salam salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya senantiasa istiqomah dalam menjalankan dakwah Islam. Di sini saya Fitri Nurhartati sebagai host dalam acara podcast kali ini akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Maka silakan untuk menyimak ya hal-hal yang akan dikupas dalam podcast kali ini mengenai serba-serbi kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mendatangkan ahlinya ya, sebagai masternya, master kurikulum, yaitu Ustadz Budi Lenggono, SPD MPSI ya Ustadz ya. Nah, ini beliau sudah menggawangi kurikulum dari berapa tahun Ustadz di SMA Intan Hidayah? Sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun, Masya Allah gitu ya. Insya Allah ini nanti akan dipaparkan secara gamblang terkait dengan kurikulum merdeka, baik di dua fase, yaitu di fase E maupun fase F. Tapi kita akan konsentrasi untuk podcast kali ini yaitu berada di fase F. Baik Ustadz Budi, Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ini Ustadz terkait dengan kurikulum merdeka, tentunya ini menjadi sesuatu yang baru buat kita semuanya, terutama bagi kami sebagai pendidik gitu ya, dan juga bagi orang tua maupun sebagai murid. Nah, terkait dengan kebijakan baru pemerintah kurikulum merdeka ini, sebenarnya apa sih yang bisa dijelaskan terkait dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di SMA Intan Hidayah? Oke, baik. Terima kasih Ustazah Fitri. Jadi SMA Intan Hidayah Sukoharjo ini baru menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10 yang saat ini baru berjalan hampir 1 tahun ya. Jadi nanti di bulan Juni itu genap 1 tahun pelajaran atau 1 tahun ajaran. Sehingga banyak hal yang memang harus disesuaikan antara yang sebelumnya para guru menerapkan kurikulum 2013, nah sekarang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, terutama nanti bagi guru-guru kelas 11 dan kelas 12 tentu harus bersiap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pengatan. Yeah. Jadi butuh kesiapan ya Ustadz Budi terkait dengan kebijakan baru ini. Nah, kira-kira kalau kita ketahui ya Ustadz Budi, ada fase E sama fase F gitu. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya untuk fase E maupun fase F tersebut? Ya, jadi kalau kurikulum merdeka itu diurutkan sejak sekolah dasar atau sederajat, kemudian SMP atau sederajat, lanjut ke SMA. Nah, SMA itu masuk di fase E, kelas 10-nya. Nah, sementara untuk yang kelas 11-12 itu menjadi satu fase. Jadi disebutnya adalah fase F. Nah, fase F ini ditempuhnya 4 semester, sementara fase E itu 2 semester, begitu. Ya. Ya. Baik pemirsa, ini kita sudah ada gambaran ya, ternyata ada fase E dan fase F ya. Yang kalau istilahnya fase E ini akan dijalani para siswa SMA Intan Hidayah di kelas 10, sedangkan fase F itu berada di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Nah, sekarang SMA Intan Hidayah sudah menuju fase F ya, sebentar lagi menuju fase F. Kita sudah mulai tahun ajaran kemarin ya, tahun pelajaran ini untuk kelas 10 menerapkan kurikulum merdeka. Nah, banyak pertanyaan nih dari siswa nih Ustadz terkait dengan fase F. Fase F itu gambaran untuk mata pelajaran yang akan dimunculkan itu apa saja nih Ustadz? Oh ya, jadi untuk fase F itu mungkin yang ditanyakan apakah sama seperti kurikulum 2013 yang ada dulu, ada peminatan seperti itu ya. Nah, bagaimana yang di kurikulum merdeka, pada
dasarnya hampir sama ya, bahwa anak-anak itu secara umum kelas manapun akan memperoleh atau menempuh mata pelajaran wajib ya. Ada pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, sejarah, kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian seni budaya ya. Plus mata lokal, bahasa daerah, kalau di kita di Jawa Tengah adalah bahasa Jawa begitu ya. Nah, kemudian sebagai pengganti bentuk peminatan, maka di kurikulum Merdeka ini ada istilahnya adalah mapel pilihan. Jadi untuk penamaan kelas itu tidak ada kelas peminatan apa itu tidak, atau jurusan apa gitu tidak, tetapi nanti kelasnya ya diberi nama, bisa berdasarkan nomor atau huruf gitu. Misalnya kita beri nama kelas 11 A, B, C dan seterusnya. Nah, yang membedakan antara kelas A, B, C dan seterusnya itu ada di mapel pilihan. Nah, kalau sekolah itu memiliki keterbatasan sumber daya seperti guru, ruangan, maka berdasarkan panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu boleh menempuh kesiapan pada fase tertentu yang sudah dianjurkan oleh buku panduan tersebut, di mana di SMA IT Nurdaya itu memungkinkan untuk menyediakan 10 ruang ya, 10 ruang untuk kelas 11 nanti, di mana di 10 ruang tersebut dapat diatur semacam menu ya di mapel-mapel pilihan tersebut. Nah, kalau menurut panduan dari kementerian, setiap sekolah itu minimal menyediakan 7 mapel pilihan. Adapun distribusi menu di setiap ruang yang disediakan itu diserahkan kepada sekolah gitu. Baik Ustaz, sudah ada titik terang ya terkait dengan mapel apa saja gitu ya yang istilahnya bisa disampaikan kepada siswa, bahwa ternyata di sini memang ada beberapa mapel yang nanti akan menjadi kebijakan sekolah. Yeah. Nah, karena ada perubahan kurikulum tersebut ya Ustaz Budi, kalau ini kita sambungkan ya, mestinya siswa itu akan bingung ya, akan gimana nanti ketika kelas 11. Nah, ini yang akan saya tanyakan ya Ustaz, terkait dengan pendampingan, kemudian proses mereka untuk menuju pilihan mapel itu bagaimana di SMA IT Nur Hidayah, Ustaz? Iya. Jadi sebelumnya pada tanggal 14 Februari kita sudah melangsungkan Zoom meeting ya, video conference bersama orang tua dan siswa untuk mensosialisasikan mekanisme pengambilan atau penentuan mapel pilihan ya. Jadi mapel pilihan nanti kelas 11 apa, ada berapa pilihannya. Nah, maka sekolah memberikan sosialisasi tersebut. Nah, setelah itu siswa bersama orang tuanya dipersilakan untuk berkoordinasi begitu ya, dengan cara mereka masing-masing, kira-kira nanti mau ambil mapel pilihan apa gitu. Nah, koordinasi dengan orang tua. Iya, koordinasi dengan orang tua. Kemudian BK dalam hal ini ya, bimbingan konseling menyediakan formulir online ya. Setelah mereka itu berdiskusi orang tua dan siswa, siswa mengisi formulir online ya dengan persetujuan orang tua ya, dengan sepengetahuan orang tua, mapel pilihannya apa saja. Di situ juga ada pertanyaan profesi atau karir yang akan ditempuh nanti seperti apa, karir yang diminati seperti apa, sehingga itu menjadi bahan dari sekolah untuk mengidentifikasi kira-kira menu apa yang akan disajikan di setiap ruang di kelas 11 nanti. Nah, disitulah nanti akan banyak masukan ya, atau banyak usulan dari anak-anak. Kemudian sekolah mengadakan pengolahan data. Nah, oh ternyata minatnya banyak yang ke sini nih. Nah, kemudian sekolah akan menghitung minat yang banyak ini apakah akan
terpenuhi seluruhnya atau juga dikonfirmasi dengan ketersediaan SDM guru dan ruang. Nah, baru-baru ini kami juga sudah mengadakan rapat pleno ya dengan tim BK bahwa formasinya ini nih, menunya bakalan ini. Nah, kemudian hari ini tadi ya, hari Senin tanggal 29 ya ini ya, 29 Mei ini sudah diadakan sosialisasi ya, kelas identifikasi awal ya, pembagian kelas 11. Jadi anak akan memperoleh informasi bakal ada di kelas apa, ruang apa, menunya seperti apa. Nah, seperti itu Ustaz. Baik Ustadz, ini menarik ya, semakin lama semakin menarik untuk kita perbincangkan terkait sebagai orang tua. Mestinya kebetulan saya sebagai orang tua di sini juga bertanya, sebenarnya dalam istilahnya ini deteksi awal ya, deteksi awal bahwa anak ini akan nanti menempuh mapel apa saja. Bisa diberikan contoh Ustadz Budi terkait dengan ini? Artinya ketika misal nih anak-anak itu ada yang memilih nanti dia bercita-cita sebagai dokter. Nah, berarti untuk anak yang bercita-cita menjadi dokter ini, berarti apa nih yang harus siapkan ataupun dari pihak sekolah itu menyiapkan di mapel pilihan apa ini, Ustaz? Oke. Jadi kerangka berpikirnya itu kalau di kurikulum Merdeka, pertama prinsipnya adalah anak diberi otonomi untuk menentukan jalan masa depannya gitu ya. Nah, maka bahan pertama yang diperlukan adalah dia ingin berkarir sebagai apa kelak setelah dewasa, ketika mereka dewasa. Maka akan ditarik mundur, kalau dia berkarir sebagai dokter, dokternya apa? Oh, dia punya gambaran ingin berkarir sebagai seorang psikiater ya, dokter jiwa ya, ahli jiwa. Maka berarti untuk menuju ke sana anak tersebut harus masuk ke universitas di fakultas kedokteran ya, kedokteran umum gitu. Nah, untuk masuk fakultas kedokteran umum akan lewat jalur apa nih? Mau lewat jalur SNBP ya, jalur prestasi atau jalur rapot, atau jalur tes. Jalur tes itu ada dua, jalur UTBK, ujian tulis berbasis komputer, atau jalur mandiri. Jadi ke situ arahnya, lalu ditarik lagi ke arah SMA. Kalau di SMA ini, kalau anak tersebut berkemungkinan berprestasi, memiliki prestasi yang baik ya, yang kompetitif, maka ambil masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Nah, kalau jalur prestasi SNBP ya, maka dia akan lebih relevan lagi jika mapel pilihannya itu yang sesuai dengan peraturan menteri, yaitu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek nomor 345 ya, tahun 2022 gitu ya. Ya, hafal ya. Nah, di situ akan ada daftar macam-macam mapel penunjang, bahasanya begitu, yang perlu diambil di SMA untuk masuk ke jalur prestasi, jalur masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau SNBP tadi. Nah, itu akan lebih relevan dan lebih baik gitu ya. Hanya saja patut kita garis bawahi bahwa untuk masuk perguruan tinggi itu, untuk sekolah yang terakreditasi A seperti SMA IT Nurhidayah ini, hanya boleh masuk jalur prestasi itu 40%. Kalau di kelas itu ada 30 orang anak atau 30 siswa, maka 40%-nya berapa gitu. Nanti tinggal di total ya gitu ya. Nanti berarti hanya sekitar 10-12 anak gitu. Nah, sementara ada jalur lain, yaitu jalur UTBK. Jadi jalur UTBK ini tidak harus sesuai dengan mapel penunjangnya pun itu masih dimungkinkan. Nah, cuma kelemahannya jika tidak mengambil mapel pilihan yang sesuai atau relevan dengan profesinya, itu dia akan belajarnya tertunda, belajar sesuatu yang terhubung dengan jurusan atau fakultas yang dimasuki itu akan sedikit tertunda. Tanpa persiapan istilahnya. Tanpa persiapan yang panjang. Beda ketika dia sudah jelas mau
ingin jadi dokter, maka sebaiknya memang dia mempelajari tentang mapel-mapel yang menunjang, yaitu apa? Berdasarkan keputusan Menteri nomor 345 tahun 2022 itu adalah biologi dan kimia. Berarti mapel penunjangnya itu dipilih sebagai mapel pilihan nanti di fase F. Itu harus ada biologi dan kimia. Sementara mapel yang lain ya bisa ya melengkapi lah ya, tidak harus menunjang tetapi melengkapi untuk mapel pilihan yang lain begitu. Baik Ustaz. Nah, terkait dengan mapel pilihan tadi ya, disesuaikan dengan penjurusan ya pemirsa. Nah, ini saya dengar-dengar nih mapel pilihan itu kita bisa, sekolah itu bisa menerapkan 4 atau 5 gitu ya Ustaz? Iya. Nah, jadi pertanyaan saya nih, kalau sekarang ya yang sudah dibuka di SMA IT Nur Hidayah gitu, terkaitan dengan hasil dari deteksi awal yang dilakukan oleh BK, SMA IT Nur Hidayah sekarang memilih bukan jurusan ya Ustaz ya. Mapel, pilihan mapel apa saja yang ada di SMA IT Nur Hidayah yang sudah diumumkan ke siswa tadi Ustaz? Ya, jadi setelah kami olah data ya dari peminatan serta mempertimbangkan ruang, kemudian SDM guru, serta melihat nilai atau prestasi peserta didik, itu persebarannya didominasi oleh biologi dan kimia. Gitu ya, biologi dan kimia. Kemudian, semua anak pengen jadi dokter ya Ustaz? Sepertinya ya, bukan semua sih, mungkin kebanyakan ya, banyak yang pengen jadi dokter atau di dunia kesehatan atau dunia biologi begitu ya, kayak gitu. Kemudian banyak juga yang ekonomi, sosiologi, banyak juga. Kemudian matematika gitu. Jadi seputar itu yang banyak. Kemudian kita akhirnya formulasikan. Kemudian memang ada beberapa anak yang tadinya berminat di suatu mapel pilihan, tapi akan dialokasikan di kelas yang tersedia yang sesuai dengan profesi yang diinginkan di masa yang akan datang. Gitu. Baik Ustaz. Ya. Bisa dijabarkan Ustaz apa saja kira-kira yang tadi kan ada banyak pilihan ya dari anak gitu terkait dengan ada biologi, kimia, terus kemudian apa saja, apakah terkait dengan KWU, bahasa Inggris ya lanjutan, matematika lanjutan. Nah ini minta penjelasan dari Ustadz Budi karena boleh jadi siswa juga belum paham nih, ataupun banyak kita sebagai orang tua juga belum paham terkait dengan hal tersebut. Iya. Jadi kita merujuk ke tadi jalur bagaimana seseorang siswa akan meniti karir di masa yang akan datang. Baik. Jadi kalau ingin jadi dokter, maka mapel pilihan yang diambil adalah biologi dan kimia. Terkadang anak atau orang tua itu belum membaca keputusan Menteri Pendidikan yang terkait dengan mapel penunjang. Misal dia hanya ingin sekedar jadi bidan bukan dokter, maka di mapel penunjangnya itu tidak harus ada kimia. Jadi bisa saja biologi saja cukup, kemudian mapel pilihan yang lain tidak harus kimia begitu. Itu juga ada, terutama yang putri ya, banyak sekali yang berminat biologi kimia hampir sampai 3 ruang. Nah akhirnya kami harus berpikir bagaimana anak-anak yang tidak sempat masuk ke ruang biokimia yang terbatas hanya 2 ruang, itu difasilitasi 1 ruang tambahan yang ada biologinya saja gitu. Misalnya di kelas putri itu ada biologi, fisika, dan sosiologi. Itu menjadi satu paketan menunya, sehingga anak yang ingin jadi katakanlah tenaga kesehatan, perawat, bidan itu masuk di ruang kelas itu. Nah, sementara juga bisa bergabung di ruang tersebut adalah mereka yang ingin ambil profesi sebagai psikolog atau ahli psikologi lewat mapel penunjang sosiologi, sehingga mereka bisa bergabung di 1 ruang begitu. Ya. Wah baik, ini pemirsa, ternyata memang rumit ya untuk penentuan mapel, apalagi dengan angket yang sudah diberikan oleh BK ke siswa, ternyata
banyak anak-anak kita yang memiliki jurusan yang lebih dari satu ya Ustadz ya, yang akhirnya kita sebagai sekolah harus memformulasikan ya dari setiap jurusan itu sebenarnya mapel apa yang menjadi mapel pendukung gitu. Nah, terkait dengan ini Ustadz, ada lagi nih pertanyaannya, ada aja pertanyaannya Ustadz. Oke. Ya, nanti ini kan anak sudah menerima nih deteksi awal, istilahnya oh ini rapot awal, bukan rapot ya sebenarnya, karena ini kan hasil dari angket mereka. Kemudian ada pleno ya Ustadz ya, pleno yang dilakukan oleh guru dan BK serta oleh kurikulum. Nah akhirnya kan muncul oh ternyata si A berada di nanti mapel pilihannya ini gitu. Berarti di kelas 11A, B, C atau apa yang nanti penyebutannya bisa lebih di apa ya, boleh jadi akan diumumkan lagi. Nah ini ada nih yang bertanya Ustadz, berarti nanti kelas 11 yang jurusannya sama itu nanti berada dalam satu kelas atau moving class atau bagaimana Ustadz? Oke ya. Jadi kembali ke mapel pilihan ya, sebagai parameter distribusi siswa ke dalam ruang-ruang itu akan lebih memudahkan secara teknis, itu tidak moving class, tetapi mereka berada di ruang-ruang yang sesuai dengan menu. Ya, karena kemarin sudah kita bagi menjadi setidaknya patokannya ada 3 mapel utama. Mapel 1, mapel 2, mapel 3 itu sudah jadi satu paketan menu, plus mapel keempat yaitu bahasa Inggris. Kemudian plus mapel kelima yaitu bahasa Arab atau PKWU. Nah, sehingga mereka tidak diperlukan untuk berpindah-pindah ruang karena sudah disesuaikan dengan peminatannya dan kemampuannya, maka mereka paten di satu ruang gitu ya, sudah ada menunya. Cuma nanti kita membuka dinamika terjadinya metodologi pembelajaran bahasa Inggris yang dibagi ke 2 kelompok ya, kelompok yang sudah advance sama yang masih basic dalam satu ruang, sehingga dimungkinkan nanti ada moving class pada pelajaran bahasa Inggris ketika 2 ruang kelas dijadwalkan bersama, sehingga kelompok basic sama advance akan terpisah dan mereka akan bertemu di ruang yang sesuai gitu ya. Jadi jadwalnya sama, basic ketemu basic, advance ketemu advance gitu. Nah, termasuk juga yang mapel kelima yaitu adanya bahasa Arab yang sebelumnya di kurikulum 2013 itu menjadi satu paket wajib. Nah, sekarang karena keterbatasan ruang dan waktu serta SDM guru, maka kita mengizinkan beberapa anak yang dominan minatnya tentang kewirausahaan, maka dia diizinkan mengambil kewirausahaan tanpa wajib mengambil bahasa Arab. Nah, berdasarkan peta minat tersebut tidak terlalu banyak untuk yang mengambil kewirausahaan, sehingga bahasa Arab seakan-akan masih menjadi satu paket wajib di semua kelas nanti di kelas 11 begitu ya. Sehingga yang memungkinkan moving class justru di mapel 4 dan mapel 5 gitu. Ya. Berarti di 3 mapel aman di satu mapel kelas, aman, sedangkan di mapel 4 atau 5 dalam pilihan itu bisa jadi itu nanti secara teknisnya akan moving class. Ya. Ada yang menggelitik Ustadz, baru keinget nih. Kan tadi udah ada pleno ya dari sekolah ya terkait dengan ini, kan pasti menjadi pertanyaan nih buat anak-anak, buat siswa-siswa maupun orang tua terkait dengan kebijakan sekolah yang menyesuaikan dengan sumber daya guru yang ada. Nah, mestinya tidak semua anak bisa sesuai dengan jurusan yang dipilih nih Ustaz. Kan ada anak yang boleh jadi tadi ya memilih biologi gitu. Oh ternyata karena ada kita secara sumber daya itu perlu pemerataan, karena tidak mungkin nanti kita akan guru biologi sangat banyak sedangkan guru yang lain seperti misalkan yang minatnya sedikit fisika gitu, itu akan kita kurangi. Nah pasti ada anak yang terdampak nih Ustaz, terdampak dari kebijakan sekolah yang memang tidak bisa menyesuaikan dengan jurusan yang memang dipilih oleh anak-anak. Nah ini ada reaksi dari siswa tadi Ustadz tadi pagi mungkin terkait dengan
kok saya begini, kok bisa saya di sini, bagaimana ini Ustaz? Jadi ada mekanisme bagi anak-anak atau siswa yang merasa kelas yang telah dibagikan kepada mereka itu tidak sesuai dengan minat ya atau karir mereka, maka nanti boleh mengajukan penyanggahan supaya nanti BK bisa mempelajari kembali, meninjau kembali apakah terjadi kesalahan data atau bagaimana sehingga nanti bisa disesuaikan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah daya dukung sekolah, bahwa ruangan yang bisa menampung untuk anak putri itu hanya maksimal 34 siswa saja, sementara yang putra itu mampu menampung 36. Nah, jadi nanti bila terdapat anak yang menyanggah dan setelah dikonfirmasi ternyata anak tersebut dinyatakan layak dan mampu di suatu mapel peminatan atau mapel pilihan, maka data mereka akan dikonfirmasi kembali kepada daftar siswa yang ada di ruangan tersebut, kemudian akan diperingkatisasi berdasarkan nilai rata-rata rapot ya, urut dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, yang terkecil nanti akan diberikan ruang yang lain yang masih sesuai dan relevan dengan karir yang akan dituju nanti. Kayak tadi misalnya akan dilihat kembali, misalnya ini anak ini tidak masuk di kelas yang ada biologi dan kimianya, sementara dia ditempatkan atau dimasukkan di kelas yang ekonomi sosiologi. Nah, dia melakukan penyanggahan, setelah dicek ulang ternyata benar anak tersebut pengen jadi dokter. Nah, mestinya lebih relevan di biologi dan kimia. Walaupun di mapel pilihan apapun sebenarnya UTBK bisa ditempuh untuk masuk menjadi mahasiswa kedokteran. Nah, cuma tadi kelemahannya jika tidak mempelajari biologi kimia sejak SMA, dia akan belajar biologi kimia saat kuliah begitu. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin agar anak tersebut itu dapat mempelajari mapel pilihan yang sesuai dengan karir. Nah, maka dia akan dikonfirmasi ulang dengan data. Kalau nilai dia baik pada semester 2 ini, maka bisa mengkonfirmasi data yang sudah ada. Mungkin ada anak di antara yang sudah masuk di kelas yang ada biologi kimianya yang nilainya ternyata tidak kompetitif, sehingga bisa disalurkan ke kelas yang lain yang relevan atau cocok dengan karirnya gitu. Nanti akan dikonfirmasi terus-menerus seperti itu. Berkaitan dengan mapel pilihan yang sudah diberikan sekolah kepada siswa, tentunya siswa akan bertanya-tanya, ternyata kok saya tidak sesuai nih. Saya sebenarnya pengen kedokteran, ternyata kok kedokteran, ternyata kok saya nggak bisa nih di mapel biologi, ternyata saya harus dialihkan ke mapel yang lain. Ataupun tidak sesuai, ternyata nilai saya kok begini, masa saya nggak diterima. Nah, mestinya sebagai siswa penasaran nih, apakah ini memang sudah paten harus seperti itu, atau memang ada sanggahan yang bisa disampaikan siswa kepada pihak sekolah nih Ustadz Budi. Dan kalau tadi kan ternyata ada sanggahan, nah berapa waktu untuk siswa mendapatkan kesempatan untuk menyanggah ini? Iya, jadi memang hasil pengolahan data tentu setelah dikonfirmasi dengan berbagai data yang lain seperti prestasi akademik dari si anak tersebut yang relevan dengan mapel yang dipilih, kemudian adanya keterbatasan kuota di suatu ruang. Nah, kemudian juga ada faktor variabel yang lain, ketersediaan guru. Maka memang beberapa anak dialokasikan di ruang kelas yang lain yang masih relevan dengan karir atau cita-cita. Jadi rujukannya ke situ. Misalnya BK itu ternyata memasangkan nama anak tersebut di ruang kelas yang tidak ada biologinya atau tidak ada kimianya, itu BK telah mempertimbangkan bahwa mapel yang dipilih ini masih relevan dengan karir yang dicita-citakan. Tapi jika ternyata enggak, masih ada mekanisme untuk menyanggah. Nah, ada masa sanggah yang kita sediakan kurang lebih 14 hari.
Nah, tadi sudah 14 ada hari catatan ya, ya, 14 hari sejak dari pengumuman. ya dari pengumuman. Nah, sehingga nanti anak boleh melakukan penyanggahan melalui wali kelas atau ke BK langsung. Baik. Nah, di masa penyanggahan tersebut nanti BK akan menunggu hasil dari penilaian akhir tahun atau asesmen sumatif akhir tahun. Misalnya dia menyanggah bahwa saya kok nggak masuk kelas yang ada biologi dan kimianya, maka sanggahan dia itu akan dikonfirmasi dengan data yang lain apakah terjadi kekeliruan. Ternyata nggak keliru. Setelah dicek lagi urutan nilai berdasarkan rata nilai biologi dan kimia dari total ruang anak yang sudah masuk ke ruang biologi kimia, oh ternyata memang benar dia ada di urutan paling bawah misalnya, dan tidak bisa tertampung. Mungkin nilainya tinggi, mungkin nilainya katakanlah 90, tapi yang lainnya 95, 94 dan berakhir di 91. Nah, dia di angka 90. Maka dia tidak tertampung karena batas kuota tadi. Nah, kemudian dia menyanggah, misal begitu nggih. Yeah. Nah, kita akan tunggu rata rapot di semester 2. Rata rapot biologi dan kimia. Ya. Biologi dan kimia di semester 2. Setelah dia ikut PAT atau ASAT, ternyata benar dia nilainya melonjak tajam naik jadi 95 katakanlah begitu. Lalu akan dikonfirmasi ulang ke data yang sebelumnya. Maka bisa jadi urutan dia naik ke arah atas sehingga bisa masuk ke kelas atau ruang yang ada biologi kimia. Dan mereka yang sudah masuk di ruang biologi dan kimia ada yang tergeser dan dia akan dipindahkan yang relevan dengan cita-citanya, masih relevan dengan cita-citanya. Kita akan berusaha seperti itu. Seandainya nanti ternyata kok tidak tersedia ruang lain yang bisa menunjang cita-citanya, maka kita akan bahas secara khusus. Berarti ini adalah kasus yang luar biasa, sehingga harus dibahas secara khusus ya. Betul. Gitu, ya. Di sidang meja bundar ya. Iya. Mungkin begitu. Yeah. Jadi ada masa waktu 14 hari ya, siswa bisa menghubungi wali kelas ataupun BK yang menjadi pembimbingnya untuk mengajukan penyanggahan. Nah, dari penyanggahan itu kemudian dicatat gitu ya Ustadz Budi ya, dicatat, terus kemudian pada saat setelah menerima rapot semester 2 gitu. Nah, itu nanti yang menjadi pertimbangan apakah sanggahan itu nanti akan bisa untuk berubah. Berarti nilai biologinya ternyata rata-ratanya udah naik. Artinya di sini berarti masih ada waktu anak-anak untuk bisa berjuang gitu Ustadz Budi secara keseluruhannya. Iya, betul. Jadi ini masa-masa sebelum PAT nggih Ustazah. PAT-nya kan pekan depan. Nah, ini mereka sudah dapat info bakal masuk di kelas mana. Kalau dia mau nyanggah dia bisa berjuang untuk menggeser yang sudah berada di ruang yang lain gitu. Yang sudah masuk di ruang itu juga berusaha mempertahankan diri agar nilainya tetap bagus dan meningkat gitu, biar nggak tergeser. Artinya persaingan sangat ketat ini ya di PAT. Silakan belajar secara maksimal ya teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan juga mendapatkan pilihan mapel yang sesuai dengan pilihan kuliah nanti ya di perguruan tinggi. Nah, terus kemudian ada sedikit masalah yang menjadi pertanyaan nih dari siswa kita ya terkait dengan nilai biologi nih Ustadz. Ini kenapa ini kebetulan sekali Ustadz Budi ini pengajar biologi ya Ustadz ya. Ternyata peminat biologinya banyak ya. Nah, ini ada nih kasus gitu ya. Mungkin mereka saling saling bertukar ya dengan temannya, kemudian menyimpulkan ada informasi, loh kok nilai biologimu sebenarnya lebih rendah nih dari nilaiku, kok aku nggak keterima di biologi sedangkan kamu keterima di biologi. Nah, kasus seperti ini itu baiknya gimana nih Ustadz Budi? Iya, jadi boleh menyanggah kalau kasus seperti itu untuk memperjelas kedudukannya, apakah terjadi kesalahan data atau tidak. Kalau di kelas biologi kimia yang rata-rata itu dia satu paket ya, biologi kimia yang di rata-rata. Jadi mapel 1 dan mapel 2 itu di rata-rata. Jadi biologi dan kimia. Yang membutuhkan peringkatisasi karena kuota terbatas itu adalah biologi kimia sama ekonomi sosiologi.
Gitu. Sementara yang lain tuh peminatnya masih tertampung di ruangan gitu, sehingga tidak perlu diperingkatisasi. Nah, mereka yang ada berminat di biologi kimia itu melebihi kuota di ruangan yang tersedia, jadi melebihi kuota 2 ruang. Maka pada urutan paling bawah atau berdasarkan profesi, maka akan dipindahkan, disalurkan ke ruang yang lain yang masih sesuai, bukan lebih sesuai, yang masih sesuai dengan cita-citanya gitu. Baik, jadi istilahnya anak-anak yang di sini ya sebagai siswa masih harus berjuang, terus kemudian tenang juga menghadapi yang tidak sesuai dengan pilihan, karena masih ada waktu dan masih ada kesempatan, ya. Masih ada kesempatan. Ketika nanti ternyata kelas tidak sesuai, maka pihak sekolah akan melakukan koordinasi atau akan melakukan kebijakan khusus yang nantinya bisa memberikan kebijakan terbaik tentunya ya Ustaz Budi untuk para siswa ya, terkait dengan kurikulum yang memang beda gitu ya dengan sebelumnya gitu. Nah, tentang sanggahan mapel ini masih tentang sanggah menyanggah nih Ustadz Budi. Ada di antara kita itu yang bertanya, kan tadi ada 4-5 mapel pilihan ya, yang bisa disanggah. Apakah semuanya dari 4-5 pilihan ini, apa hanya 3 pilihan saja nih Ustadz Budi? Iya, jadi yang bisa disanggah itu 3 pilihan mapel utama, karena mapel keempat dan mapel kelima itu cenderung disediakan oleh sekolah. Jadi mapel yang keempat itu bahasa Inggris, kemudian mapel kelima itu bahasa Arab. Nah, ini pun juga berdasarkan kuesioner yang sudah dibagikan. Jadi mayoritas siswa itu memilih mata pelajaran keempat itu adalah bahasa Inggris dengan durasi yang lebih panjang gitu. Sementara bahasa Arab masih ya 50-50 ya, cuma itu menjadi ciri khas SMA kita, Islam Terpadu Nur Hidayah. Maka bahasa Arab kita rekomendasikan sebagai mapel pilihan yang kelima. Namun tadi catatannya, apabila memang anak benar-benar ingin berkompetensi di bidang kewirausahaan, maka kita juga perkenankan untuk mengganti bahasa Arab dengan mata pelajaran kewirausahaan begitu. Wah, luar biasa sekali nih Ustadz Budi ya penjelasannya, yang insya Allah nih para pemirsa semuanya, baik para siswa maupun orang tua ataupun pemirsa secara umum lebih memahami tentang kurikulum merdeka yang berada di fase F ya. Dan kita di sini SMA IT Nur Hidayah juga baru awal melakukan kebijakan ini, yang tentunya ini adalah kebijakan awal di saat kita mengalami fase F ya, persiapan menuju fase F ya. Terima kasih Ustadz Budi atas pemaparan tentang kurikulum merdeka yang luar biasa dari Ustadz Budi, sehingga memberikan kejelasan kepada kita semuanya tentang kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya tutup, boleh jadi ada closing statement Ustadz Budi terkait dengan materi yang kita bahas dalam podcast kali ini. Ya, baik, sebagai closing statement kami ingin menyampaikan bahwa kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang baru, dan dalam filosofinya adalah kurikulum ini mengedepankan atau memprioritaskan peserta didik sebagai pelaku belajar, supaya dapat belajar sepanjang hayat, kemudian mencapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, termasuk ya dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, minat, bakat, kemampuan peserta didik itu menjadi prioritas utama untuk menentukan ruang kelas mana yang akan ditempati, ya, mapel pilihan mana yang harus diambil dan dipilih gitu. Sehingga sekolah dalam hal ini telah melakukan berbagai mekanisme untuk memprioritaskan hal tersebut. Hanya saja perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah juga memiliki daya dukung yang terbatas, sehingga daya dukung yang terbatas tersebut digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi tadi minat, bakat, dan kemampuan. Namun apabila juga akhirnya dijumpai keterbatasan yang tidak bisa mengakomodasi seluruhnya, maka
sekolah berupaya sebaik mungkin untuk mengakomodasi semua hal yang menjadi minat, bakat dan kemampuan siswa tadi untuk dapat terfasilitasi sebisanya, ya, sebisa mungkin begitu ya. Sehingga mari Bapak Ibu, para wali murid, untuk terus-menerus mendukung anak-anak agar dapat ya menentukan pilihan secara bijak, mengedepankan upaya-upaya berprestasi yang semakin baik dan semakin maju dalam hal cara belajarnya, sehingga dapat meraih cita-cita dengan lebih lancar dan lebih bermakna seperti itu ya. Iya, Ustadz Budi, terima kasih sekali, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Budi. Seperti harapannya Ustadz Budi, kita saling berkolaborasi ya, baik siswa, sekolah maupun orang tua. Karena ketika unsur inilah yang akan membawa pendidikan ini berkualitas. Tanpa ada peran sekolah, maka output siswa juga tidak maksimal. Tanpa ada peran orang tua, apalagi ini menjadi tanggung jawab utama gitu ya untuk mendidik putra-putrinya. Jadi kami hanya sebagai orang tua kedua gitu ya Ustadz Budi, yang senantiasa memang kita mencoba untuk memicu, memberikan motivasi, memberikan support kepada anak-anak supaya bisa mendapatkan jurusan yang terbaik di kuliah nanti, mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Begitu pemirsa untuk hari ini ya, podcast kita yang tema besarnya adalah serba-serbi kurikulum merdeka, terutama di fase F. Kami sebagai host Fitri Nurhayati mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.